Leluhurmu tidak tinggal diam. Mereka melihat semuanya. Rasa sakit yang kamu telan sendiri, pengkhianatan yang kamu simpan dalam diam, dan bagaimana kamu memilih untuk tidak membalas dengan cara yang sama. Tapi semesta punya caranya sendiri. Dan kini mereka ingin kamu tahu. Kamu adalah balasan paling indah yang pernah ada bagi mereka yang pernah mengkhianatimu. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema Leluhurmu bilang kamu adalah balasan bagi orang yang mengkhianati kamu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Eight of Pentacles muncul sebagai bukti nyata dari tekad dan ketekunanmu selama ini. Kamu telah melalui proses yang tidak mudah, menundukkan kepala, bekerja keras, dan membangun kembali hidupmu dari dasar. Langkah demi langkah, tanpa menyerah meskipun segala rintangan dan tantangan yang menghadang. Kamu melakukannya dengan penuh kesabaran dan konsistensi, menyadari bahwa keberhasilan tidak bisa diraih dalam semalam. Sementara orang lain mungkin tertawa, meremehkan, atau bahkan meragukan usahamu, kamu tetap fokus pada visi dan tujuanmu. Kamu yakin bahwa setiap usaha kecil yang kamu lakukan hari ini akan menjadi fondasi kokoh untuk masa depan yang cerah. Seiring waktu berjalan, kamu tidak hanya sekadar bangkit dari keterpurukan, tetapi kamu berubah menjadi seseorang yang jauh lebih kuat dan lebih tajam dalam melihat peluang dan menghadapi kenyataan. Kamu belajar untuk mengenali kekuatan dalam dirimu sendiri dan memanfaatkan setiap kelemahan sebagai batu loncatan menuju pertumbuhan pribadi. Dengan begitu, kamu menjadi pribadi yang lebih bernilai di mata orang lain dan tentunya di mata dirimu sendiri. Perubahan ini bukan hanya soal keberhasilan materi atau pencapaian besar, tetapi juga soal ketahanan mental dan emosional yang semakin matang. Dan disitulah letak kekuatan sejati dari dirimu. Kamu tidak perlu membalas kata-kata kasar atau hinaan dari mereka yang meremehkanmu di masa lalu. Kamu tahu bahwa keberhasilan dan ketenangan batin adalah jawaban terbaik untuk mereka. Dengan menunjukkan hasil nyata dari kerja kerasmu, baik dalam bentuk pencapaian, kedamaian hati, maupun kebahagiaan yang kamu rasakan, kamu telah membalas mereka tanpa harus mengucapkan sepatah kata pun. Dunia akan melihat dan mengakui bahwa kamu tidak hanya bertahan, tetapi kamu berkembang dan melangkah ke tahap yang lebih tinggi. Namun perjalanan ini tidak selalu berjalan mulus dan penuh warna. Seperti yang diilustrasikan oleh Four of Cups, ada kalanya kamu merasa sendiri, lelah, dan bahkan merasa kosong. Pada saat-saat seperti ini, kamu mungkin mulai mempertanyakan semua usaha kerasmu. Kamu bertanya-tanya dalam hati, apakah semua ini akan membuahkan hasil? Apakah semua pengorbanan ini sepadan? Perasaan ragu dan keputusasaan kadang menyergap, membuatmu merasa seakan-akan jalan yang kamu tempuh tidak lagi memberi harapan. Kamu menatap hidupmu dengan penuh keraguan, merasa seolah-olah semua yang kamu lakukan selama ini sia-sia. Namun penting untuk kamu ingat bahwa ini adalah bagian dari proses. Semesta, bersama leluhur dan energi yang lebih tinggi, sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar untukmu. Mereka menahannya bukan karena kamu tidak layak atau tidak pantas mendapatkan kebahagiaan, tetapi karena mereka tahu bahwa kamu sedang dalam proses pembentukan diri. Mereka ingin memastikan bahwa kamu benar-benar siap menerima keberhasilan yang sesuai dengan usahamu. Mereka sedang membangun fondasi yang kokoh agar ketika waktunya tiba, kamu akan mampu menampung dan menikmati keberhasilan itu dengan penuh rasa syukur dan kedalaman hati. Dan saat yang tepat itu akhirnya datang, kamu akan melihat kehadiran Nine of Cups sebagai sinyal bahwa semua doa, harapan, dan usaha kerasmu selama ini mulai membuahkan hasil. Kartu ini menunjukkan bahwa keinginan yang dulu kamu anggap mustahil, baik dalam hal kebahagiaan, kedamaian, maupun pencapaian pribadi, sekarang mulai mendekat dan akan segera menjadi kenyataan. Kamu akan merasakan rasa damai yang mendalam dalam hati,
sebuah kepuasan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Segala usaha dan pengorbananmu selama ini akan terbayar, dan kamu akan menyadari bahwa kamu sangat pantas mendapatkan semua ini. Selain itu, dunia pun akan mulai melihat perubahan dalam dirimu. Orang-orang yang pernah menyakitimu, meremehkan, atau bahkan mengkhianatimu akan terpaku dan terdiam. Mereka akan menyaksikan bahwa kamu tidak hanya bertahan dalam keadaan sulit, tetapi kamu benar-benar berkembang dan mencapai puncak keberhasilan. Tanpa harus menyombongkan diri, kamu akan menunjukkan bahwa keberhasilanmu adalah balasan terbaik atas segala doa dan kerja keras. Kamu akan menjadi bukti hidup bahwa ketekunan dan kesabaran selalu membuahkan hasil. Kamu adalah balasan yang paling tenang dan anggun bagi mereka yang pernah menyakiti dan meremehkanmu. Keberhasilan dan kedamaian yang kini menyertai hidupmu adalah jawaban terbaik yang bisa kamu berikan. Tanpa perlu membalas dengan kata-kata atau tindakan, semesta sendiri yang akan menjawab semua perlakuan buruk itu melalui keberhasilan dan ketenangan batin yang kamu raih. Dan di saat kamu menikmati semua yang telah kamu capai, ingatlah bahwa kekuatanmu sebenarnya terletak pada keteguhan hati dan kepercayaan diri yang tidak tergoyahkan, serta kemampuanmu untuk tetap rendah hati dan bersyukur dalam setiap langkah perjalanan hidupmu. Siapa sosok dari masa lalu yang akan menyaksikan kebangkitanku, dan apa peran mereka dalam perjalanan jiwaku? Sosok tersebut mungkin pernah menjadi sumber ketakutan, kekhawatiran, atau bahkan kecemasan yang selama ini membayang-bayangi langkahmu, seperti yang tergambar dalam kartu Nine of Swords. Bisa jadi, dia adalah orang yang pernah meninggalkan luka dalam bentuk rasa bersalah, rasa takut, atau perasaan tidak cukup baik yang sulit untuk dihilangkan. Mereka mungkin adalah orang yang pernah membuatmu merasa kecil, tidak berdaya, atau bahkan merasa gagal dalam banyak hal. Tapi, di balik semua itu, sosok ini sebenarnya memiliki peran penting dalam perjalanan jiwamu, karena keberadaannya menjadi cermin yang memaksa kamu untuk melihat bagian terdalam dari dirimu sendiri. Bagian yang selama ini mungkin tersembunyi atau terabaikan. Sosok dari masa lalu ini, tanpa sadar, telah menanamkan benih yang kemudian berkembang menjadi kekuatan dalam dirimu. Mereka memunculkan rasa takut dan kecemasan itu bukan untuk menghancurkanmu, tetapi sebaliknya, untuk memaksa kamu menghadapi dan menyembuhkan luka-luka terdalam yang mungkin selama ini kamu anggap sudah sembuh atau bahkan terlupakan. Melalui pengalaman pahit dan rasa bersalah yang mereka wariskan, kamu belajar untuk mengenali kelemahan dan ketakutanmu, lalu berusaha mengatasi dan mengubahnya menjadi kekuatan. Dengan demikian, mereka berperan sebagai pendorong yang memaksa kamu untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih dewasa, lebih kuat, dan lebih bijaksana. Di saat yang sama, semesta melalui kartu Ace of Pentacles sedang menyiapkan sebuah awal yang benar-benar nyata dan penuh potensi untukmu. Ini adalah simbol dari peluang baru yang datang dalam bentuk keberlimpahan, stabilitas, dan fondasi yang kokoh. Hadiah ini bukan sekadar keberuntungan sesaat, melainkan sebuah anugerah yang diberikan sebagai pengakuan atas perjuangan dan pengorbananmu selama ini. Semesta ingin membantumu membangun sesuatu yang tahan uji waktu, sesuatu yang akan menjadi dasar keberhasilan dan kebahagiaan jangka panjang. Jadi, setiap langkah kecil yang kamu ambil, setiap usaha yang kamu lakukan, perlahan namun pasti akan membawa kamu ke arah yang lebih baik. Bersamaan dengan itu, gambaran dari Nine of Pentacles mulai memperlihatkan bahwa kamu sedang menikmati hasil dari kerja keras dan usaha yang telah kamu lakukan. Kebahagiaan yang nyata dan terukur mulai menghampiri, bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam rasa percaya diri dan kebebasan batin yang semakin berkembang. Kamu merasa lebih mandiri, lebih mampu mengatur hidupmu sendiri, dan merasa bangga atas pencapaian kecil maupun besar yang telah kamu raih. Semua ini menjadi bukti bahwa perjuanganmu tidak sia-sia, dan bahwa kamu mampu mengubah luka-luka masa lalu menjadi kekuatan yang membawamu ke tingkat kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya, kartu Three of Wands menunjukkan bahwa kamu sudah mulai menatap ke depan dengan penuh harapan dan perencanaan matang.
Kamu tidak lagi hanya menunggu sesuatu datang begitu saja, tetapi aktif mencari peluang dan membuka jalan untuk masa depan yang lebih cerah. Kamu mulai melihat kemungkinan-kemungkinan yang sebelumnya tersembunyi dan bersedia mengambil risiko demi meraih apa yang kamu inginkan. Ini adalah simbol dari kematangan dan keberanianmu untuk melangkah lebih jauh, menyusun strategi, dan percaya bahwa perjalananmu ke depan akan membawa hasil yang memuaskan. Namun perjalanan ini tentu tidak selalu mulus. Ada tantangan dan rintangan yang akan terus muncul, sebagaimana tergambar dalam kartu Page of Swords dan Five of Wands. Kamu perlu tetap waspada dan cerdas dalam membaca situasi, serta berani menghadapi konflik yang mungkin timbul dari luar maupun dari dalam dirimu sendiri. Kadang, kamu harus bersikap tegas, menjaga jarak dari orang-orang yang mencoba mengganggu atau merusak fokusmu. Sosok dari masa lalu, meskipun penuh bayangan gelisah dan luka, sebenarnya menjadi pemicu agar kamu tetap waspada dan tidak lengah. Mereka adalah pengingat bahwa proses pertumbuhan tidak hanya menuntut keberanian, tetapi juga ketahanan mental dan kemampuan untuk belajar dari setiap pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Dengan semua pengalaman ini, sosok dari masa lalu itu pada akhirnya berperan sebagai pelajaran penting dalam perjalanan hidupmu. Mereka yang pernah menguji keteguhan dan kesabaranmu, justru membantu membentuk pribadi yang mandiri, cerdas, dan penuh perhitungan. Mereka mengajarkan bahwa tidak ada luka yang tidak bisa disembuhkan, dan bahwa setiap pengalaman pahit bisa menjadi batu loncatan menuju kebahagiaan sejati. Kini, saat kamu mulai merasakan keberhasilan dan kebahagiaan yang sesungguhnya, ingatlah bahwa semua ini adalah hasil dari perjuangan dan pelajaran yang telah kamu jalani dengan tekun dan penuh kesabaran. Kebahagiaan yang sedang kamu raih bukan hanya sekadar mimpi atau angan-angan, melainkan sesuatu yang nyata dan sedang dipersiapkan oleh alam semesta, sebagai tanda bahwa kamu telah melewati banyak hal dan berhasil bangkit dari luka-luka terdalammu. Mereka yang pernah menjadi sumber ketakutan dan kecemasan itu sebenarnya telah berkontribusi secara tidak langsung dalam perjalanan pertumbuhan jiwamu. Mungkin mereka tidak menyadari peran mereka, tetapi kehadiran mereka telah memaksa kamu untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Dan sekarang, saat kebahagiaan itu mulai menghampiri, kamu bisa merasa bahwa semua pengorbanan dan perjuanganmu selama ini tidak sia-sia. Sebab, akhirnya, kamu mampu menatap masa depan dengan penuh harapan, keberanian, dan keyakinan bahwa perjalanan ini memang layak untuk dilalui. Apa pelajaran paling berharga yang aku bawa dari pengkhianatan masa lalu? Dan bagaimana itu membentuk versimu yang sekarang? Pelajaran paling berharga yang kamu bawa dari pengkhianatan masa lalu dimulai dengan kebutuhan untuk beristirahat dan memulihkan diri, seperti yang terlihat pada Four of Swords. Kamu belajar bahwa setelah luka yang mendalam, memberi waktu bagi dirimu sendiri untuk tenang dan menyembuhkan adalah kunci untuk bangkit kembali dengan kekuatan yang baru. Tidak terburu-buru, tetapi dengan kesabaran yang matang, kamu membiarkan pikiran dan hatimu pulih dari kelelahan. Kemudian, kehadiran King of Swords menunjukkan bahwa kamu menjadi pribadi yang lebih bijak dan mampu mengambil keputusan dengan kepala dingin. Dari pengalaman pahit itu, kamu belajar untuk mengendalikan emosimu, mengasah logika dan intuisi, sehingga kamu bisa melihat situasi dengan jernih dan tidak mudah terbawa perasaan. Versi dirimu sekarang adalah sosok yang tegas, cerdas, dan sangat menjaga batasan, agar tidak mudah terluka lagi. Perjalanan berlanjut dengan Six of Swords, yang menggambarkan bagaimana kamu perlahan meninggalkan masa lalu yang penuh luka, bergerak menuju tempat yang lebih tenang dan penuh harapan. Kamu membawa pelajaran itu sebagai bekal untuk melangkah maju, menyadari bahwa perubahan adalah proses yang harus dijalani dengan keberanian dan keyakinan bahwa masa depanmu bisa lebih baik. Dalam proses ini, kamu juga menemukan kekuatan dalam diri, seperti yang dilambangkan oleh King of Wands. Versi dirimu yang sekarang penuh semangat, percaya diri, dan mampu memimpin dirimu sendiri menuju tujuan yang kamu impikan. Kamu menjadi sosok yang tidak hanya bertahan, tapi juga berani mengambil risiko dan menginspirasi orang-orang di sekitarmu.
Two of Cups mengingatkan bahwa dari luka itu juga, kamu belajar arti hubungan yang sejati, tentang saling pengertian dan kepercayaan yang tulus. Kamu mulai membuka hati untuk cinta dan persahabatan yang sehat, yang mendukung perjalananmu tanpa ada pengkhianatan lagi. Namun, tidak semua perjalanan mulus seperti yang digambarkan oleh Five of Wands. Kamu tetap menghadapi konflik, tantangan, dan persaingan, baik dari luar maupun dalam diri sendiri. Tapi kini kamu sudah jauh lebih siap, karena pelajaran dari pengkhianatan itu telah membentukmu menjadi pribadi yang kuat, cerdas, penuh semangat, dan bijaksana dalam menghadapi segala rintangan. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan, dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.